Dari combustion ya, minggu yang lalu ya, kita tentang combustion, kemudian kita coba sistem ignition ya. Jadi ini adalah electricalnya ya, jadi instrumentasi yang ada. Jadi tidak hanya dari sisi mekanik ya, tentu di engine itu ada komponen electrical. Jadi mungkin untuk automatic start, jadi starting ya, terus starting. Ini bisa menggunakan baterai ya di sini ya. Ada baterai basah, ada kering ya, tergantung pilihannya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada masa berlakunya, ada yang bisa diisi berulang-ulang. Jadi ada yang sekali pakai habis. Jadi semua semua itu apa namanya punya eh, kelebihan dan sisi positif dan negatifnya. Kemudian ini adalah busi ya. Ini dipakai untuk apa namanya membantu untuk penyalaan ya, pada mesin bensin ya. Jadi tanpa busi tidak bisa kita apa namanya membuat combustion di dalam ruang bakar. Ini adalah bentuk businya ya. Di sini dari proses awal, ini ignition itu ada proses pembakaran awal ya. Dan ini adalah eh, ada kebutuhan energi di sini untuk terjadinya proses atau panas ya. Jadi untuk terjadinya pembakaran sampai pembakaran itu terjadi. Nah, ini sistemnya. Jadi ada sumber spark ya. Jadi kemudian ada bahan bakarnya ya. Kemudian dikompresi. Jadi ini untuk membantu penyalaan ya, pengapian ya, ignition. Di sini ada zona suhu yang tinggi karena ada apa namanya perambatan dari api ya, untuk muatan sebagai flame front di sini. Kemudian akan mengeluarkan proses dari pembakaran ini adalah energi chemical ya. Jadi ini sesuai dengan panas yang dikandung ya, spesifik panas yang dikandung dari sebuah bahan bakarnya. Nah, di sini ini adalah sistemnya. Jadi ada baterainya, kemudian ada coil ya, ini coilnya di sini. Jadi bagian-bagiannya. Kemudian ada kontak breakernya, terus distribusi. Jadi ada kontaktornya, jadi starting itu ya, starting. Jadi menghasilkan eh, apa nama ignition spark ya. Nah, ini bekerja pada mesin bensin. Kenapa kok dibutuhkan tambahan ya device ya untuk membantu pembakaran? Karena tekanan saja tidak cukup pada mesin bensin. Kalau mesin diesel dia kompresi ignition engine dengan tekanan apa namanya tinggi, maka suhunya akan tinggi. Kemudian pada saat titiknya tercapai untuk terjadi proses pembakaran, maka akan terjadi pembakaran. Jadi itu komponen-komponennya. Kalau mau didetailkan, ya mungkin Anda bisa membuka langsung ya, ketika Anda apa namanya mereparasi ya, untuk motor bensin Anda. Jadi saat ini mungkin dengan isu lingkungan, mungkin sudah banyak kita menuju ke mobil listrik atau yang berkaitan dengan kendaraan listrik ya, baik sepeda motor maupun roda 4 ya. Tentu ada kelebihan kekurangannya. Kalau di internal combustion engine mungkin masih powerful ya, tenaga untuk dari sisi power ya. Kemudian untuk lifetime usia juga. Tapi kalau listrik mungkin kapasitas sangat terbatas dan mungkin keandalan sistemnya dibandingkan sistem yang internal combustion engine masih lebih 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 rendah gitu ya untuk keandalan. Jadi
Ya, mungkin mengarah ke sana karena kita sedang menuju net zero emission ya. Artinya exhaust gas-gas yang ada di dalam internal combustion engine itu sebanyak mungkin harus sudah tereduksi ya atau tereliminasi karena lingkungan sangat eh, bahaya ya untuk sustainability kehidupan di masa yang akan datang. Jadi menuju ke sana. Atau caranya bagaimana untuk mengurangi fossil fuel ini ya dibuat dengan bijak apa pemakaian itu. Kalau misalkan sebetulnya bangsa kita juga harusnya sudah mencontoh ya untuk transportasi misalkan ya untuk public transport itu ya harus disediakan ya oleh negara gitu ya. Jadi tidak semua menggunakan masing-masing individu itu pakai kendaraan ya kalau akses sudah bagus sehingga ini akan mengurangi emisi. Nah, Nah, ini komponen-komponennya ya, spark plug, baterai, kemudian ada koilnya, ada di situ. Jadi memanfaatkan ada elektrodanya sehingga terjadi apa bunga api ya, pengapian ya, bunga api listriknya. Dan akan membantu untuk terjadinya pembakaran. Nah, ada elektrodenya, kemudian, nah ini adalah bagian-bagian dari spark plug. Jadi ada terminal ujung ya. Kemudian ada inti dari tembaga, copper, kemudian ada ada gapnya. Nah ini jarak gap ini akan menentukan kualitas dari pengapian ya, spark ya, penyalaan ya, dinyalakan. Ini gap, narrow gap, kemudian biasanya ini kalau ini biasa gitu ya, dibersihkan gitu ya kalau tertutup, karena ini berkaitan dengan kutub-kutub elektroda ya. Jadi kalau wide gap risikonya adalah plug tidak ada apinya ya. Ya, kemudian ini juga keuntungannya, tapi keuntungannya adalah kekuatan dari pembakaran yang bersih gitu ya. Nah, ini adalah busi ya. Jadi Anda ingat ini busi. Nggak tahu harganya sekarang berapa ya busi itu ya. Kalau di sepeda saya itu nggak pernah ganti ya kalau businya sampai saat ini ya. Sudah 12 tahun. Nggak tahu sepeda Anda apa juga ganti-ganti atau bagaimana ya. Ini sistemnya ini. Nah, ini menghasilkan elektroda di dalamnya ya. Di sini konfigurasinya dari pusat elektrodanya di situ. Nah, ini fungsi gapnya ini ya. Jadi nah, kemudian di sini ada berbagai macam tipe sistem ignition ya. Untuk 4 sistem yang dipakai untuk saat ini ada breaker point system, electronic system, ada computerized system, ada distributorless system. Jadi semua tentu ini adalah hasil-hasil modifikasi bagaimana kita bisa meningkatkan apa namanya complete combustion ya untuk menjadi apa namanya pembakaran itu terjadi dengan sempurna se sebaik mungkin. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan performa di mana ada reduksi terhadap apa namanya exhaust gas yang menghasilkan emisi seperti CO, CO2 gitu ya. Ini elektrikalnya ya, jadi komponen-komponennya ya. Nah, kemudian, nah ini masih berkaitan dengan busi ya. Nah, busi aja sebanyak ini ya untuk komponen. Apakah Anda sudah pernah membuka busi ya? Atau belum? Nggak tahu ya. Nah, kita coba untuk melihat untuk yang exhaust system ya, induction system ya. Jadi udara dan bahan bakar itu kan masuk ke dalam silinder itu dengan induction system yang diketahui dengan intake system. Jadi ada intake manifold di sana itu berupa tube atau pipa di mana ada mix bahan bakar dengan udara itu masuk dalam sebuah ruang bakar. Nah, tujuan ya dari intake system itu untuk menyalurkan ya sejumlah campuran udara secara akurat, secara tepat ya, proper ya. Kemudian menyalurkan air fuel
apa namanya komposisi yang tepat ya air fuel-nya ya ke dalam semua silindernya. Kemudian kan tidak hanya single silinder ya tentunya kalau untuk mobil atau kendaraan atau engine-engine yang besar gitu ya tidak cukup untuk hanya satu silinder, tapi ada banyak, ada 4, mungkin ada 8, ada 16. Nah ini bagaimana kita bisa mendistribusikan secara equally ya dengan proper ya antara eh, eh, apa namanya udara dan fuelnya pada waktu yang tepat untuk terjadinya pembakaran dalam sebuah siklus. Nah, intake system itu jadi di sana eh, ini didesain ya yaitu induction system. Nah, ini secara umum ini mengandung ada intake manifold, kemudian ada throttle, kemudian ada intake valve, kemudian di situ juga ada karburator atau fuel injektor ya kita lihat ya di sini. Nah ini adalah komponen-komponennya. Jadi intake system. Jadi ini engine. Jadi bisa diesel ya, bisa diesel atau bisa juga bensin. Bagaimana untuk mendistribusikan fuelnya ya? Jadi dengan melihat masing-masing komponen itu, maka ini adalah faktor utama ya untuk mendistribusikan. Jadi bagaimana bahan bakar ini sampai ke ruang bakar ini terjadi dengan apa namanya proper ya, tepat ya untuk jumlah dan komposisi campurannya ya, sehingga dipastikan untuk meningkatkan performa pembakaran ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi campuran kaya atau campuran miskin, karena kalau terlalu kaya terlalu miskin maka tidak akan terjadi pembakaran. Jadi harus tepat ya. Jadi di intake manifold itu ya. Nah ini ada fuelnya, kemudian ini sisi exhaust-nya. Nah ini ada valve-valve-nya ya. Jadi valve di sisi inlet, ini valve di sisi exit-nya. Nah, ini adalah model dari sebuah silinder ya, berpiston ya. Kalau di termodinamika itu susunan silinder berpiston. Ini terjadinya pembakaran di ruang bakar, yaitu combustion chamber-nya di sini. Ya, combustion chamber-nya di situ. Untuk kalau ada busi berarti ini adalah spark ignition engine SIC ya, karena menggunakan bensin. Nah, biasanya untuk meningkatkan itu kita bisa menggunakan carburation ya. Jadi pada spark ignition engine itu di apa namanya campuran yang dipersiapkan di luar silindernya ruang bakar tadi, kemudian dibentuk campuran yang homogen ya, bahan bakar. Jadi ini untuk menjamin terjadinya komplit combustion dari bahan bakar. Kalau tidak terjadi komplit, berarti masih ada sisa-sisa ya kandungan. Ya, sisa-sisa ini kan dibuang berupa emisi tadi, bisa hidrokarbon ya, bentuknya smoke ya, tebal itu ya, smoke asap ya, bisa juga mengandung gas-gas beracun ya, CO2, CO ya, kan begitu. Nah, tujuan proses carburation ini ya, jadi karburasi ya ini ya. Ini adalah memberikan campuran udara bahan bakar yang bisa terbakar ya dengan kuantitas yang dibutuhkan, dengan kualitas operasi engine yang smooth pada beban dan fungsi beban dan lajunya. Jadi kalau didefinisikan ya untuk karburasi itu proses pembentukan campuran bahan bakar yang bisa mudah combustible ya. Ya dengan mencampur sejumlah campuran udara bahan bakar dengan jumlah yang tepat ya, dengan jumlah yang tepat. Itu karburasi. Nah, ini masing-masing komponen. Ada berapa komponen? Jadi kalau sudah memproduksi manufacturing dari komponen ini exhaust ya, ini berapa komponen ini yang bisa dibuat ini buatnya pakai apa? Jadi itu adalah di ranah produksi ya, membuatnya pakai apa? Ini komponennya juga sudah beda masing-masing ini di sini.
Jadi melibatkan ilmu material ya di sini, ilmu desain ya, kemudian apa namanya produksi manufakturingnya bagaimana, gitu ya. Nah ini sistem injeksi untuk bahan bakarnya. Jadi ada sistem ada pump, jadi fuel pumpnya, jadi ada pressure regulatornya, kemudian ada filternya, kemudian ada sender gauge-nya. Nah ini berkaitan electrical-nya ICU itu ya, ICU, U itu unit ya untuk engine. Nah ini bahan bakar yang diinjeksikan, ini kontrolnya. Jadi sistem injeksi bahan bakar ini mengkontrol ya rasio udara bahan bakar ya pada kondisi stoikiometri ya, pada kondisi stoikiometriknya. Jadi untuk tujuannya apa? Yaitu untuk mendapatkan nilai pembakaran yang maksimum ya, nilai pembakaran yang maksimum. Nah, ini campuran yang sebagaimana sudah dibahas ya sebelumnya. Jadi ada excess air factor, ada excess eh, kelebihan ya untuk udara ya. Jadi ini sama dengan 1, kalau ini sama lebih kecil 1. Untuk campuran kaya, jadi lebih kecil 1. Kalau untuk kondisi stoikiometrinya berarti harus sama dengan 1 untuk terjadinya komplit pembakaran dalam ruang bakar. Kalau campuran miskin bagaimana? Excess udaranya lebih, jadi campuran miskin. Ini udaranya lebih banyak, bahan bakarnya lebih sedikit. Kalau yang dibakar sedikit, banyak ininya ya juga tidak efisien ya, tidak efektif. Kalau ini nanti menghasilkan banyak apa namanya? Ini kan bahan bakarnya apa namanya fuelnya lebih banyak ini ya. Jadi untuk pembakaran itu maka kalau apa namanya udara yang sedikit maka kemungkinan ada sisa-sisanya. Jadi nanti akan dibuang. Jadi ada kan sudah dibahas ya ini campuran kaya, campuran miskin. Nah seperti ini eh, pengkabutan ya, karburator ya. Ya, nah ini nanti kamu baca. Lah ini mengenai bagaimana kita membuat flow pattern ya. Ya tujuannya apa flow pattern itu ya tujuannya untuk meningkatkan kualitas campuran bahan bakar ya bisa dengan swirling atau membuat turbulen ya. Jadi terjadinya percampuran itu supaya lebih homogen karena terjadinya pembakaran itu dibutuhkan homogeneity yang sangat tinggi ya. Jadi kalau tidak terjadi homogen maka hanya terjadi lokal-lokal pembakaran, maka akan ada sisa-sisa ya, sisa-sisa campuran yang dari bahan bakar itu yang tidak terbakar gitu ya. Ini banyak sekali flow pattern, fuel, droplet. Nah, di sini ada volumetric efficiency ya. Jadi fungsi engine speed bisa juga fungsi beban ya. Jadi kalau di sini volume ada maksimum. Jadi kalau semakin dinaikkan juga akan menjadi tidak menjadi lebih boros ya kalau putarannya semakin tinggi. Jadi ini menurunkan volumetric efficiency. Nah, ini eh, pada kondisi tertentu ya. Jadi maksimum ini eh, ada nilai di angka maksimumnya ini ada batasannya ya tentunya ya maksimum mungkin 3.000 ya. Kalau selebihnya maka akan menjadi boros ya untuk pemakaian bahan bakarnya. Nah, ini yang mempengaruhi apa variabelnya? Tentu tipe bahan bakarnya, kemudian sistem perpindahan panasnya, valve overlapnya, kemudian rugi-rugi friksi pada fluida, kemudian ada jug flow, closing intake valve, intake turning, exhaust, EGR, green gas fan. Nah, ada 10 variabel yang mempengaruhi. Sudah ya. Ini adalah contoh desain intake manifold untuk sisi inlet ya, engine ya. Jadi di sini mungkin dibuat helical ya untuk salah satu metodenya ada si tangensial bentuk tangensial juga ada helical ya.
helical ini memandu untuk campuran mix ya, fluida, air dan udara itu bergerak secara swirling. Ya. Tujuannya ya untuk terjadi mixing secara homogen ya, terjadinya itu diperlukan seperti itu ya. Ini berupa pipa aja di sini, pipanya bisa potnya itu intake manifoldnya itu berbentuk helical, bisa pot left, bisa pot right ya. Kemudian bisa juga secara tangensial ya untuk smooth intake manifoldnya. Throttle itu semacam valve ya. Jadi throttle ini tidak mengubah entalpi ya. Jadi throttle itu mekanisme di mana aliran fluida itu di manage ya, diatur gitu ya. Jadi semacam valve dengan throttle ya, dengan throttle. Nah, ini tidak mengubah nilai entalpi. Jadi entalpi stagnasinya adalah sama. Nah, tenaga engine ini bisa ditingkatkan atau diturunkan dengan membatasi udara ya, inlet yang masuk dengan menggunakan throttle ini untuk mengatur aliran udara ya, throttle-nya. Valve ya, contoh valve ya. Nah, ini kemudian ini valve ada pegasnya, jadi sehingga ini bisa naik turun gitu ya, bisa didesak kalau ketika kompresi ya, disap ini menjadi itu turun. Jadi itu mekanismenya seperti ini. Nah, karena ada apa namanya semacam pipa, berarti dia punya luasan ya, flow areanya. Nah, ini nanti kalau menghitung bisa dipakai untuk menghitung debit ya, untuk flow rate-nya. Intake, exhaust, ini valve ya. Karburasi. Nah, ini sudah implementasi ya tentunya. Pengkabutan ya, karburasi. Jadi bagaimana untuk menciptakan udara ya bersih ya masuk ke dalam ruang bakar itu ya. Jadi ini campuran udara masuk ke dalam engine, kemudian bahan bakar masuk, ada tentu ada filternya ya. Jadi sangat sangat kompleks ya. Jadi sangat kompleks meskipun itu sudah bisa dipakai, tapi kadang-kadang ada kontaminan atau deposit sehingga ini akan mempengaruhi kondisi di ruang bakar, bisa terjadi erosi, penggerakan gitu karena ada kontaminan di dalamnya. Di dalamnya ada kontaminan atau ada deposit yang mengikuti bahan bakarnya sehingga perlu dilakukan fuel filternya. Nah, ini karburator komponennya ya. Jadi berapa 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 item, berapa ini. Jadi ada air cleanernya, choke valve-nya, ada venturi-nya, ada float valve-nya, float arm, float chamber-nya, jet throttle valve-nya lah. Ini baru satu karburator komponen aja. Bisa dibayangkan satu sepeda motor itu berapa komponen di dalam. Ya. Jadi melibatkan banyak ahli di situ untuk menghasilkan satu produk yang bisa dipakai seperti mobil atau sepeda motor gitu ya, yang menggunakan internal combustion engine. Nah, kok banyak sekali ya. Ya semua tujuannya adalah auxiliary ya, alat-alat tambahan ini tujuannya adalah meningkatkan performance engine kan gitu ya. Prinsip kerjanya, operatingnya seperti ini ya. Nanti kalau Anda baca sendiri kalau kalau icing itu untuk mencegah pembentukan es ya. Jadi di situ icing itu terjadi pada throttle plate biasanya. Karena apa? Karena ada suhu yang lebih rendah ya. Di situ ada suhu rendah sehingga kemungkinan udara itu akan terjadi butiran akan membentuk es kalau tekanan dan suhunya terpenuhi. Jadi icing.
Jadi sangat kecepatan tinggi, kemudian akan menjadi tekanan sangat rendah, maka akan terjadi pembentukan es di sana ya. Jadi udara yang didinginkan pada temperatur yang sangat rendah sekali. Jadi akan menimbulkan icing ya, pembentukan es. Nah, ini kalau apa terjadi maka akan mengganggu tentu udara yang lewat, mass flow rate-nya akan menjadi berkurang ya. Jadi ini apa namanya m dot untuk apa namanya mass flow rate-nya, bagaimana untuk massa udara ya, lajunya bisa dihitung lewat seperti ini. Nah, untuk delta tekanan ya P ambient sama P throat-nya. Ini di Venturi ya, Venturi. Nah, ini sangat hubungannya apa namanya untuk menghitung mass flow rate ya. Jadi ada coefficient Venturi ya, jadi di Scarp CDT itu. Kemudian ada area di throat-nya Venturi ya. Ambient itu tekanan atmosfer ya. Kemudian PT di dalam throat-nya. Kemudian ada temperatur ambient juga lingkungan ya, ini ada konstan gas, ada spesifik panas. Ini ada beda tekanan ini. Flow fuel melalui capillary tube. Di situ ada capillary tube juga ya. Jadi Jadi ini ya dipakai equation-nya sebetulnya kan di mekanika fluida ya. Kemudian implementasinya bisa digunakan di internal combustion engine. Jadi ratio, ini kan sudah ya. Nah, kelanjutannya nanti Anda baca sendiri ya. Anda baca sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi, mungkin Anda bisa langsung terjun ya untuk diikut kegiatan apa namanya di unit kegiatan otomotif ya, atau yang berkaitan dengan otomotif ya, engine ya, bisa engine tune up, kemudian apa namanya ada apa himpunan mahasiswa itu yang kegiatan yang ikut lomba-lomba apa namanya untuk apa namanya lomba efisiensi kendaraan ya, efisiensi kendaraan. Nah, ini berkaitan dengan masih pengkabutan ya karburator ya. Anda baca aja ya ini. Oke, jadi kuliahnya ya sampai ini sudah masalah bahan bakar ya. Jadi nanti kuliah ujiannya offline ya ujiannya ya. Halo? Saya Pak, ini tanya Pak, Iya. untuk materinya buat yang UASnya dari sampai mana ya Pak? Maksudnya. Materinya sampai fuel ya, sampai combustion fuel. Ya ini berkaitan dengan eh, stoikiometri juga. Jadi berkaitan dengan yang kaitannya dengan chemical ya, proses chemical. Setelah UTS ya, setelah UTS. Jadi lebih banyak mungkin berupa narasi untuk penjelasan definisi dan lain-lain. Kalau hitungannya kan mungkin sudah di UTS ya. Jadi ini lebih banyak untuk berkaitan dengan istilah yang ada kaitannya dengan pasca apa namanya yang berkaitan dengan fuel ya, fuel di situ. Tanya lagi Pak. Nanya lagi Pak. Enggak jelas. Apa suara saya terdengar Pak? Enggak jelas. Pecah. Jelas ya Pak? Oke. Untuk materi yang PDF ini apa bisa di-share Pak? Oh, ini bukunya ini ya? Iya, iya Pak. Iya, iya. Ya nanti tak bagi terus kamu baca ya. Jadi ini saya bagikan. Jadi itu adalah modul
rangkuman ya, untuk cuman ya topik-topiknya kan tidak semua kita bahas, hanya poin-poin yang ada di dalam modul itu ya. Mungkin di textbooknya juga sudah ada. Ini hanya sebagai diktat ya. Nanti saya bagikan ya ke Anda ya. Baik, terima kasih, Pak. Udah ya, cukup ya. Jadi diingat UAS-nya offline. Kita tidak melayani online. Jadi Anda datang nanti jam sesuai dengan yang dijadwalkan. Kemudian open ya, open textbook, open catatan. Yang jelas tidak open HP. Jadi itu alat komunikasi kan nggak boleh. Oke ya, cukup ya untuk pagi ini kita ketemu di sebelum UAS. Semoga Anda sukses semua untuk ujiannya. Kemudian nanti yang belum UTS saya nggak tahu mekanismenya bagaimana, kapan diadakan. Saya masih belum tahu karena ya itu kadang-kadang apa namanya butuh waktu. Jadi kan butuh waktu. Makanya kalau sebaiknya mengikuti kegiatan itu di apa namanya bukannya tidak boleh ikut kegiatan ya bagaimana ini sama-sama pentingnya jadi jangan sampai apa namanya membuat jadwal sendiri gitu ya jangan sampai kita membuat sistem kita kalau UAS ya kita ikuti pilihan sebetulnya mau kegiatan atau mau akademik ya tapi dua-duanya sama jadi dua-duanya sama. Anda juga harus bisa memilih gitu, mana yang utama, mana yang prioritas, mana yang tidak. Kan gitu. Nanti kan ada konsekuensinya gitu ya, ada konsekuensinya. Sampai kapan saya mengikuti kegiatan, sampai kapan saya melepaskan kegiatan, saya mulai fokus di akademik. Ya, jadi itu nanti ya apa namanya sebagai latihan untuk membagi waktu. Jadi Anda tidak selamanya kan di sini ya misalkan ya gitu ya. Anda tidak tapi Anda nanti setelah lulus itu saya mau ngapain gitu ya. Apakah saya hanya berkecimpung kegiatan mahasiswa gitu kan ya tidak. Ya meskipun itu juga positif tapi akademik saat ini kan ya sangat positif gitu ya. Anda lulus cepat dapat kerja ganti suasana kan lebih bagus lagi gitu. Jadi bisa bagi-bagi waktu lah, pandai-pandai untuk membagi waktunya. Oke ya, cukup ya untuk kuliahnya pagi ini. Selamat pagi dan saya terima kasih untuk kedatangan Anda meskipun lewat online ya. Jadi meskipun masih lewat online kelasnya juga mungkin terbatas sekali kita ya untuk fasilitasnya. Tapi semoga kedepannya bisa tetap muka offline gitu ya karena lebih efektif ya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan ke Anda, tidak banyak jadi Anda lebih banyak ya aktif ya untuk tidak satu sos saja tapi banyak yang bisa dilakukan Anda. Jadi tidak mengandalkan satu pintu untuk mendapatkan pengetahuan tapi banyak pintu ya. Jadi lebih banyak Anda sendiri yang aktif ya. Itu ada added value-nya, ada hidden value-nya ya tentunya masing-masing individu akan memilikinya jika itu melakukan. Cukup dan sampai ketemu di UAS. Demikian saya tutup. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.